Shalom jemaat yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang kebal terhadap yang namanya kecemasan. Kecemasan datang tiba-tiba dan muncul begitu saja. Kecemasan menyerang kehidupan tanpa diundang dan datang dari segala arah kehidupan. Kecemasan dapat meruntuhkan ketenangan dan memunculkan kegalauan. Kecemasan adalah perasaan bahwa segala sesuatu yang sangat menyakitkan atau menakutkan mungkin akan terjadi, yang membuat perasaan kita menjadi gugup, tidak tenang, dan menjadi takut karena kita tidak ingin hal itu terjadi. Ketika kecemasan mulai menguasai hati, pikiran, atau emosi kita, maka ketenangan, kedamaian, dan kepercayaan kita mulai terancam dan kita mulai membutuhkan pertolongan. Firman Tuhan hari ini berkata, "Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu." Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Lukas 12 ayat 29 dan 30. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa sebagai pengikut Yesus, kita tidak dibebaskan dari pergumulan, tidak dibebaskan dari kecemasan dan ketakutan. Sebaliknya, Alkitab menggambarkan kecemasan dan ketakutan sebagai sesuatu yang muncul tanpa diundang di dalam kehidupan orang percaya, yang datang menyerang di dalam hati dan pikiran kita, dan bagaimana hal ini harus ditangani dari sudut pandang iman Kristen. Alkitab tidak hanya mengatakan jangan khawatir, namun juga mengatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari, di dalam Matius 6 ayat yang ke-34, sesungguhnya menyiratkan kepada kita bahwa Allah memastikan tidak ada satu hari pun yang lebih berat yang tidak dapat dilewati. Tidak ada satu hari pun yang tidak berada di dalam kendala dan kuasa Allah. Artinya, Allah berdaulat atas hari-hari yang kita jalani. Ia menguasai hari dan memegang kendali. Maka ketika kecemasan mulai menyerang hati dan pikiran kita pada hari itu, Allah memastikan bahwa kita tidak akan dikuasai oleh kecemasan itu tatkala kita percaya dan menyerahkan kecemasan itu kepada Tuhan. Tuhan terus bekerja. Untuk itulah pemazmur berseru dengan iman di dalam doanya. Di waktu petang, pagi, tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Mazmur 55 ayat yang ke-18. Bersama dengan Kristus kita meyakini bahwa setiap hari tidak akan ada masalah yang lebih daripada yang dapat kita tanggung. Setiap hari, setiap pagi akan ada belas kasihan yang cukup, bahkan lebih daripada cukup, untuk kita dapat mengatasi kecemasan dan stres yang sedang kita alami pada hari itu. Mungkin ada alasan bagi kita menjadi khawatir setiap pagi, namun belas kasihan Tuhan juga selalu baru setiap pagi, sehingga kita dapat menanggungnya. Serangan kecemasan dapat datang kapan saja, namun Tuhan memerintahkan kepada kita untuk berhenti khawatir yang terus-menerus dan menyerahkan kepadanya. Jika kita membiarkan kecemasan menguasai hati pikiran kita, maka kita tidak akan pernah dapat melihat kebaikan, kasih, belas kasihan, dan kuasa Tuhan. Kita tidak dapat memilih kecemasan kita, namun sesungguhnya kita dapat memilih di dalam meresponinya. Pilihannya adalah apakah dalam kecemasan itu menggerakkan kita untuk tetap percaya kepada Allah, atau membiarkan kita terseret dan tenggelam dalam kecemasan itu sendiri. Tuhan bukanlah sumber kecemasan, namun Dia berdaulat atasnya. Tujuan kita bukanlah untuk menghilangkan semua kecemasan ataupun kekhawatiran dalam hidup kita,
melainkan kita sedang belajar dan berproses untuk menyalurkan kecemasan atau kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu kepada siapa kita percaya. Penyerahan diri kita adalah berdasar pada keyakinan bahwa sifat dan janji Allah adalah tidak berubah. Ingatlah, setiap muncul pikiran yang mencemaskan dalam diri kita, hal ini merupakan kesempatan kita untuk memperdalam kepercayaan iman kita kepada Allah. Kita perlu mengakui segala kecemasan kita dan menyerahkan kepada Kristus. Allah ingin kita terus-menerus bersandar padanya dan terus-menerus menyerahkan segala kekhawatiran kita serta terus-menerus bergantung kepadanya. Bersama dengan Kristus, kita dapat melanjutkan perjalanan hidup kita, menikmati belas kasihannya, menikmati kedamaiannya yang sempurna. Kecemasan dapat menyerang kapan saja, dan kunci untuk melepaskan hal ini adalah melepaskan kecemasan, melepaskan ketakutan dan kekhawatiran kita untuk diserahkan kepada Kristus dan membiarkan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak rencana Allah yang sempurna atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan bahwa ketika kecemasan itu datang, seringkali kami bisa kehilangan arah dan kami kemudian berfokus kepada kecemasan itu. Tapi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Ajarlah kepada kami untuk tetap percaya, untuk melihat bagaimana tangan kasih-Mu senantiasa memegang dan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hal yang indah yang kami boleh pelajari hari ini. Ajarlah kepada kami untuk menikmati kehidupan berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kita tidak perlu berkutat di dalam kecemasan atau menerimanya begitu saja. Sebaliknya kita dapat memilih untuk mendekatkan diri kita kepada Bapa. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan dan kasih sayang Tuhan Yesus, bimbingan dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.